joy, joy, joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the joy. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dah. Halo adik-adik, apa kabar? Gak usah berharap, setiap kita tetap sehat ya. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, langsung aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lausa mau cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Diambil dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 17-26. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Ada yang dari Galilea, Yudea, Yerusalem. Mereka semuanya datang tentunya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sampai di Alkitab dibilang rumah ibadahnya itu sampai penuh, sampai gak muat orang itu masuk ke dalam rumah ibadah itu. Nah di sana juga ada orang Farisi dan ahli Taurat loh ternyata. Ya ketika Tuhan Yesus mengajar, ya dan semua orang sedang mendengarkannya dengan tenang, tak jauh dari tempat ibadah itu ada seorang lumpuh. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia gak bisa jalan sama sekali. Tapi si orang lumpuh itu bersyukur. Ya dia beruntung, dia punya 4 teman yang mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota tempat mereka tinggal, yaitu di kota Kapernaum. Akhirnya keempat teman ini berpikir, wah ini kesempatan bagus untuk bawa teman mereka yang lumpuh supaya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah akhirnya mereka memberitahu si orang lumpuh itu, teman mereka, bahwa Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit lumpuhnya teman mereka itu.
Wah adik-adik, waktu si orang lumpuh itu dengar Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan sakitnya, dia benar-benar senang, dia bersuka cita karena sebentar lagi dia bisa jalan. Keempat temannya itu langsung cepat-cepat siap-siap, dia menggotong si temannya yang lumpuh tadi untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah sesampainya di sana mereka tuh kaget, wah ternyata orangnya banyak banget, nih gak bisa nih masuk nih. Tapi mereka berusaha tetap melewati pintu rumah ibadah itu. Mereka sudah berusaha, tapi tidak ada satupun orang yang mau memberikan jalan kepada mereka untuk masuk melalui pintu ibadah. Akhirnya mereka berpikir, bagaimana ya cara supaya bisa masuk? Aha, bagaimana kalau lewat atap saja? Seru salah seorang dari mereka. Oh, baiklah, mari kita coba, kata yang lain. Akhirnya mereka berusaha naik adik-adik ke atap dengan tangga. Mereka membongkar atap itu karena atap itu terbuat dari jerami yang diletakkan di atas kaso atau kayu yang disusun. Jerami ini ditimbuni oleh tanah dan ranting. Nah mereka membongkarnya dengan hati-hati sekali sampai akhirnya atap rumah ibadah itu terbuka. Nah dari atas atap itu mereka menurunkan teman mereka yang lumpuh itu dengan tali yang diikat pada tandu tersebut. Mereka menurunkannya dengan hati-hati dan pelan-pelan, dan akhirnya tandu itu sampai di depan Tuhan Yesus. Wah adik-adik, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melihat hal itu? Apakah dia marah? Wah ternyata dia gak marah loh. Ketika Tuhan Yesus melihat kejadian itu di depan matanya, Yesus melihat iman yang begitu besar dari teman-teman orang lumpuh tersebut. Maka itu Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Waduh, dosa diampuni? Apa maksudnya? Orang ini kan datang untuk disembuhkan. Mengapa Yesus berkata dosanya diampuni ya? Nah adik-adik, pada saat itu orang Farisi itu mulai berpikir, siapa Yesus sehingga ia mengampuni dosa manusia? Kan cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Adik-adik, tahu tidak? Ternyata Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Kemudian Tuhan Yesus itu berkata kepada mereka, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Setelah Tuhan ngomong gitu kepada orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus ngomong lagi sama orang yang lumpuh tadi. Kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Waktu orang lumpuh itu dengar, dia disuruh bangun adik-adik. Dia langsung bangun, ia langsung dapat berjalan. Wah luar biasa ya Tuhan kita, betul gak? Ya, terus dia pulang ke rumahnya, dia bersuka cita dan dia memuliakan Tuhan. Adik-adik, pada saat itu semua orang itu takjub. Mereka juga ikut memuliakan Allah karena mereka melihat sendiri mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang lumpuh tadi. Bahkan mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Wow, Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh itu hanya dengan berkata-kata. Nah adik-adik, melalui kisah hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus sang firman yang menjadi manusia itu berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Ia benar-benar adalah Allah yang berkuasa yang dapat menyembuhkan orang. Ia dapat menyembuhkan orang lumpuh tadi. Ia juga dapat menyembuhkan segala sakit yang kita punya. Tapi adik-adik, bukan hanya itu saja. Tadi kita mendengar bahwa Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Nah kalau kita pikir sama seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat tadi ya, kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni ya? Padahal orang lumpuh tadi datang kan untuk disembuhkan. Nah tapi kenapa Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Nah adik-adik pasti kita bingung ya. Nah di sini lo mau kasih tahu kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa dia bukan hanya melihat kesembuhan secara fisik dari manusia ya, tubuh ini bukan, tapi dia mau mempedulikan setiap manusia yang berdosa. Makanya dia bilang dosamu sudah diampuni. Karena Bapa kita yang di surga, ya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa setiap orang yang berdosa. Dia datang ke dunia ini ya untuk menghapus dosa manusia sampai kepada akarnya. Nah adik-adik, kalau kita
mau menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, selalu ingat untuk berdoa. Ya, kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun cepat-cepat sama Tuhan, karena kita tahu ya Dia adalah Tuhan sekaligus Dia adalah manusia yang sama seperti kita. Hanya bedanya Tuhan kita itu Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Kita dikasih kekuasaan, tapi kekuasaan kita tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan yang Tuhan punya. Nah, kita bersyukur nggak kita punya Tuhan yang mau mengampuni? Rosa percaya pasti kita mau belajar bersyukur kan? Oleh karena itu, Rosa mau mengajak kita supaya kita tetap hidup percaya kepada Tuhan. Ya, jangan lagi melakukan dosa, tapi ingat Tuhan sudah datang ke dunia untuk mengampuni setiap dosa kita. Nah, makanya kita harus hidup taat dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita udah dengar cerita. Yuk, Rosa ajak kita untuk berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah datang ke dunia untuk menghapus setiap dosa kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyadari dosa-dosa yang kami sudah perbuat. Tuhan, ajarlah kami untuk kami selalu taat dan percaya kepadamu, untuk kami selalu menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu berdoa, untuk selalu membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Are you ready? I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. Yes, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. Yes, I'm so happy, so very happy. I've got the peace of Jesus in my heart. Aku dalam pada ya dan Ucapan syukur atas kasih anugerahmu ya dan setiap tiap hari. pagi hari siang hari sore dan malam hari tak hentinya memuja syukur atas segala Baikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, wahai nuga yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
joy, joy.